Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Aziz Said. Selamat datang di studio Abu Dhabi. Bapak Aziz Said, Ketua Umum APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Ya. Ya Pak, selamat datang Pak. Boleh dijelaskan Pak, apa sih Pak visi dan misi APSI itu sendiri Pak? Dan benefit untuk menjadi anggota APSI itu apa Pak kepada kami Pak? Baik, terima kasih Mbak Dinda. Saya telah diundang di acara podcastnya Abu Dhabi. Saya senang sekali. Jadi sekaligus saya ingin memperkenalkan APSI di mata masyarakat secara umum. Kalau di komunitas security saya yakin sudah paham tentang APSI. Jadi APSI itu adalah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, penjelmaan dari Asosiasi Manajer Security Indonesia yang lahir pada 9 Juli 2001, diinisiasi oleh Bapak Satpam kita, yaitu almarhum Profesor Dr. Awaludin Jamin MPA. Kemudian 2014 kita merubah diri menjadi Asosiasi Profesi Security Indonesia, dengan harapan semua komunitas security itu bisa masuk di situ, karena ternyata manajer security dan manajer satpam itu berbeda. Oleh karena itu kita sepakat untuk diubah menjadi APSI, Asosiasi Profesi Security Indonesia. Kemudian 2018 kita terlibat dalam pembuatan Perpol 4 2020, di mana satpam akan menjadi profesi. Oleh karena itu 2018 kita merubah diri lagi dari APSI, Asosiasi Profesi Security Indonesia, menjadi APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Hingga sekarang. Sehingga satpam sekarang itu adalah profesi. Gitu. Beda dengan dulu. Kalau dulu definisinya satpam itu adalah kelompok petugas. Kalau sekarang satpam adalah kelompok profesi. Ya. Nah, itu beda. Ya. Kemudian kalau ditanya visi misinya adalah visinya adalah ya kita menjadi penggiat ya di bidang industrial security ya, khususnya persatpaman sekarang ini ya. Kemudian kalau misi-misinya ada 6 ya, ada 6. Saya tidak jelaskan detail satu persatu ya. Antara lain yaitu kita mengembangkan profesionalisme satpam ya, menjadi profesi betul-betul yang profesional gitu. Itu antara lain. Nah, kemudian dalam perjalanan ini ya, tadi kalau dikaitkan dengan asosiasi bidang security yang lain misalnya gitu ya, ada Abu Dhabi, ada APSI gitu. Memang ketentuan dari Bahar Kampori itu semua asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan itu harus diregister di Bahar Kampori. Jadi APSI yang paling tua 9 Juli 2001 kalau dihitung dari AMSI, Abu Dhabi 2006 gitu kan. Nah, kemudian ada 6 yang lain, tapi yang punya network atau kepengurusan secara nasional hanya APSI dan Abu Dhabi. Kira-kira gitu. Sekilas Mbak. Iya. Kalau member-membernya itu Pak, manfaat menjadi member APSI itu apa Pak? Jadi pengurus APSI dulu ya, antara pengurus dan member ya. Kalau pengurus itu memang tidak harus seorang satpam, bisa satpam, bisa juga orang yang punya minat di bidang persatpaman atau bidang security itu bisa jadi pengurus. Dia adalah penggiat ya. Jadi manfaatnya buat pengurus adalah dia bisa berinteraksi dengan pemangku kepentingan di bidang security, dengan kepolisian ya, dengan para pakar-pakar security, dengan para manajer security dan sebagainya. Sedangkan untuk anggota APSI manfaatnya pertama bisa meningkatkan pengetahuannya ya, lewat media sosialnya atau lewat websitenya APSI ya. Secara periodik kita ada semacam pendidikan ya, pelatihan gitu. Kemudian ada seminar-seminar, ada pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, dia bisa mendapat advokasi manakala ada case-case yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, persatpaman itu. Tapi sebenarnya
yang bisa diberikan advokasi itu kalau menjadi anggota. Nah ini persoalannya sekarang ini di Indonesia ini satpam belum wajib menjadi anggota APSI, masih sifatnya belum dipaksa gitu, belum dipaksa ya. Jadi orang itu kelihatannya kalau segala sesuatu kelihatannya harus dipaksa, seperti puasa itu ya. Puasa itu kalau manfaatnya sudah jelas bagus puasa, tapi kalau tidak wajib itu mungkin yang puasa cuma berarti sedikit. Berarti tidak semua satpam itu adalah member APSI ya Pak ya? Ya belum semua satpam gitu. Ya, oleh karena itu kita sosialisasi terus ya, benefit juga dicoba diperbaiki, tapi harus ada campur tangan regulator. Ininya jelas sebenarnya, panduannya sebenarnya jelas. Kalau mengacu kepada asosiasi di bidang yang lain, itu profesi itu anggotanya mesti menjadi anggota asosiasinya. Misalnya seorang dokter, profesi dokter ya harus menjadi anggota ID, ya, kan gitu ya, karena untuk mendapatkan sertifikat itu. Nah arahnya ke sana. Jadi arahnya memang ke depan adalah wajib, Mbak. Karena dengan diwajibkan seperti itu, orang akan dipandu untuk belajar pasti ya, belajar terus ya. Karena di situ medianya untuk belajar. Kemudian juga bisa bersosialisasi dengan para teman-temannya, para anggota satpam yang lain ya, di seluruh Indonesia dan seterusnya. Yang dimaksud dengan profesi satpam, profesi satpam itu apa itu Pak? Jadi profesi pada umumnya ya, tidak hanya profesi satpam saja, tapi profesi pada umumnya itu punya syarat 5 hal. Yang pertama, semua profesi itu, apapun profesinya, itu pasti ada pelatihan khususnya sebelum bekerja. Iya. Seperti pilot mesti dilatih dulu, dokter, lawyer dan sebagainya. Satpam juga ya. Jadi harus lewat pelatihan dulu. Nah, jadi satpam yang sekarang ini beda dengan satpam yang terdahulu. Kalau satpam terdahulu itu pakai baju saja udah bisa jadi satpam, sekarang tidak bisa ya. Sekarang itu peraturannya sudah bagus. Di Perpol 4 2020 itu bisa disebut satpam kalau dia sudah mengikuti pelatihan. Satu syaratnya ya, bisa disebut satpam. Yang kedua, dia harus memenuhi syarat sebelum pelatihan itu. Memenuhi syarat sebagai satpam, fisiknya, kemudian tingginya, minimum pendidikannya, tes samapta, psikotes, tes kesehatan dan seterusnya, ya kan? Yang ketiga, yang boleh merekrut satpam itu hanya perusahaan ya, perusahaan pengguna jasa satpam dan badan usaha jasa pengamanan sebagai yang akan menyewakan satpam, yang akan menempatkan satpam, BUJB dan perusahaan. Oleh karena itu saat ini satpam adalah karyawan perusahaan. Jadi kalau katakanlah orang kaya mau punya satpam di rumahnya, ya harus order lewat BUJB. Berarti tidak bisa berdiri sendiri atau berkarir sendiri secara individual? Nggak bisa. Tidak bisa itu. Nggak bisa. Kalau di Singapura itu orang begitu pelatihan selesai punya KTA security itu bisa kerja di mana saja. Di sini enggak. Itu perjuangan kita bahwa ini harus diikat dengan status ketenagakerjaan agar supaya pengguna jasa satpam itu mematuhi aturan ketenagakerjaan, misalnya UMP, BPJS dan sebagainya. Gitu. Oleh karena itu, nah sekarang peraturan sudah bagus sekarang nih. Ya tinggal yang melaksanakan dan yang menggunakan, kan gitu. Itu yang pertama, pelatihannya. Syarat sebuah profesi ada 5 ya. Yang kedua, yang namanya profesi apapun itu ada uji kompetensinya secara periodik oleh lembaga sertifikasi profesi. Sekarang sudah LSP. LSP. Yeah. LSP satpam, LSP security sudah ada. Yeah. Nah, itu syarat kedua ya. Karena namanya kompetensi itu secara periodik memang harus diuji karena bisa luntur kalau nggak di maintain ya kompetensinya gitu kan. Dan ini juga ya Pak ya disertifikasi oleh BNSP itu. Betul, sertifikasi oleh BNSP. Yang ketiga yaitu dia punya kode etik ya, sebagai acuan untuk bekerja, kode etik gitu. Yang keempat, dia punya asosiasi dia. Ya, punya asosiasi. Ya, kita sudah punya APSI. Ya, hanya tinggal sedikit lagi menjadi wajib gitu kan. Sekarang belum wajib. Yang kelima itu harus punya lisensi. Kalau dokter punya surat izin praktek itu lisensi. Itu semua asosiasi begitu. Pilot juga harus punya. Satpam harus punya juga KTA namanya, kartu tanda anggota. Nah, jadi 5 syarat tadi
menjadi dasar satpam bisa disebut profesi sekarang, gitu. Oh, siap. Ya. Berbicara mengenai asosiasi, Pak, baru-baru ini kan ramai sekali ya Pak ya kasus yang terjadi di kalangan profesi satpam, Pak. Ada penganiayaan, ada pembunuhan satpam. Nah, yang mau saya tanyakan, sampai mana Pak bantuan dari APSI dalam memberikan bantuan kepada teman-teman kita nih di profesi satpam atau mengawal kasus-kasus ini, Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi sebenarnya di dalam ADRT kita itu satpam yang dibela, satpam yang memberikan advokasi ya atau pendampingan itu adalah satpam yang menjadi anggota APSI. Jadi kalau tidak menjadi anggota ya tidak bisa. Tidak bisa itu begitu secara ya, Pak, ya? ADRT begitu gitu. Tapi karena sekarang kita perlu sosialisasi APSI, makanya meskipun tidak menjadi anggota, kita berupaya untuk membela juga. Ya, kita membela juga. Kita membantu lah ya, membantu untuk memberikan advokasi. Seperti kasus-kasus yang pernah di Padang, kemudian yang terakhir di Mitra Keluarga, ya, itu dari APSI Jaya, bukan DPP APSI. APSI Jaya, tim hukumnya sudah bergabung dengan tim hukumnya satpam itu ya untuk mengawal kasus-kasus ini. Kira gitu, Mbak. Baik, berarti dari APSI sendiri banyak memberikan bantuan ya Pak ya dalam tim advokasinya gitu ya Pak ya. Baik Pak. Kalau perbedaannya sendiri Pak antara PAM Swakarsa, Siskamling, kan saya ini awam sekali Pak, ada begitu banyak terminologi ya Pak ya. PAM Swakarsa, Siskamling, lalu tradisional, tadi Bapak cerita, apa sih Pak beda-bedanya itu Pak? Jadi dengan adanya Perpol 4 tahun 2020 ini ada 4 klaster sebenarnya, ya, ada 4 kelompok petugas pengamanan itu sebenarnya. Iya. Semua adalah memang PAM Swakarsa. Yang pertama adalah satpam. Sudah jelas sekarang satpam menjadi profesi, itu klasternya sudah sangat jelas itu, ya. Sudah sangat jelas. Yang kedua, yang dulu disebut satpam zaman dulu sebelum satpam menjadi profesi, dulu dinamakan satpam juga. Jadi zaman dulu kan misalnya perumahan-perumahan biasa itu ya, bukan perumahan elit, misalnya perumahan-perumahan biasa itu ada satpamnya kan? Iya. Ada satpamnya, pakai baju satpam kan gitu. Nah sekarang nggak boleh lagi kalau tidak direkrut oleh badan usaha jasa pengamanan. Jadi intinya kalau tenaga pengamanan itu dikelola oleh warga, itu tidak boleh disebut satpam. Karena apa? Tidak ada pelatihan khusus tadi. Pelatihan satpam tidak ada. Kedua, tidak wajib punya lisensi kartu tanda anggota tadi, ya kan? Nah, karena tidak pelatihan, tidak tidak pelatihan, tidak punya KTA, kemudian tidak punya status tenaga kerjaan, makanya dia namanya bukan satpam, namanya adalah Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan, ya kan? Seragamnya biru muda, kan gitu. Jadi tidak boleh lagi sekarang perumahan-perumahan itu yang dikelola oleh warga, petugas keamanannya itu dinamakan satpam, tidak boleh lagi. Namanya Satkamling. Itu klaster kedua. Klaster ketiga yaitu ada tenaga pengamanan ya. Satpam bukan, Satkamling juga bukan gitu. Pakai bajunya tidak diatur seragamnya. Dia bisa di di tempat diskotik ya, kemudian di tempat tempat coffee shop gitu kan, itu tenaga pengamanan itu, iya toh, dia tidak boleh pakai baju satpam, nggak boleh, karena tidak boleh pakai baju satpam, nggak gitu boleh, ya, Pak? Dan tidak boleh disebut satpam. Makanya masyarakat sekarang juga kita berikan informasi ya, bahwa satpam itu sudah klasternya jelas kan. Jadi kalau zaman dulu kan semua itu digeneralisir ya, semua satpam namanya gitu. Betul, sekarang betul. Tidak. Ya, ada klaster-klasternya. Ada satpam ya,
ada di perusahaan, kemudian Satkamling dikelola warga, ya, tapi berseragam, ya. Kalau satu lagi klaster ketiga tenaga pengamanan itu tidak diatur seragamnya, tidak perlu pelatihan dan sebagainya. Gitu. Yang keempat perantau sosial, ya, di Bali itu kayak pecalang gitu, perantau sosial. Nah kalau Siskamling itu kan istilah zaman dulu yang pakai sarung dan sebagainya. Ya, Siskamling itu kayaknya sekarang sudah jarang. Ronda kampung, ya, itu mungkin masih ada gitu Siskamling. Di peraturan tidak ada sebutan Siskamling, tidak ada. Adanya Satkamling. Satkamling ya, bukan Siskamling. Baik. Gitu. Jadi ada 4 klaster ya. Kalau seragam Satpam ini kan kita bolak-balik melihat berubah ya Pak ya. Terakhir itu dari biru muda, seingat saya, biru tua, lalu ke coklat, sekarang ke kuning. Nah, yang mau saya tanyakan tuh pada saat penggodokan perubahan itu, apakah APSI dilibatkan, Pak? Ya, jadi kami APSI terlibat aktif, bukannya dilibatkan, karena pejabat kepolisian itu ganti-ganti tuh. Siap. Ganti-ganti terus pejabatnya gitu kan. Yang tidak ganti kami kan gitu. Jadi kami ini bisa sebagai narasumber gitu kira-kira gitu ya. Nah, kami dari APSI dari Abu Dhabi selalu dilibatkan dalam pembuatan policy-policy tentang persekuritian persatpaman Indonesia ini. Pada tahun 2018 mulai digodok itu yang namanya Satpam akan menjadi profesi, termasuk penggantian seragam Satpam. Nah, pada saat itu sebenarnya dasar pemikirannya begini. Kenapa kok seragam Satpam perlu dirubah? Ya. Karena tadi semua dulu disebut Satpam. Nah, kan ini akan memasuki era yang berbeda, di mana Satpam itu akan diklaster menjadi profesi. Nah, karena akan diklaster menjadi profesi yang jelas persyaratannya, kualifikasinya dan sebagainya, makanya sekaligus seragamnya dirubah agar supaya ada new image gitu ya, image gitu ya. Ini loh. Nah, itu pertama. Yang kedua, bahwa rasio polisi terhadap masyarakat di Indonesia itu masih rendah. Ya, ketentuan PBB kan 1/400. Ya. Ya, satu polisi mengamankan 400 orang kan gitu. Tapi di kita kan masih 1/700 atau 800 gitu. Nah, agar supaya masyarakat itu melihat sebaran petugas keamanan itu makin banyak, seragamnya itu disamakan begitu ya. Dimiripkan. Sebenarnya desainnya waktu itu digradasi 20% di bawah seragamnya kepolisian, seragamnya Polri. Gitu. Tapi di lapangan kan sulit membedakan. 20% lebih muda itu kan sulit. Akhirnya sudah mirip gitu kan. Iya. Sudah mirip. Gitu. Nah, itu filosofinya gitu. Agar supaya masyarakat itu mengetahui atau merasa lebih nyaman karena ada petugas keamanan gitu kan. Ya, itu polisi atau Satpam gitu. Bahkan masyarakat itu banyak yang terkecoh juga, misalnya masuk bank kok banyak polisi apa ini? Betul. Ternyata Satpam. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian baru diberlakukan Perpol 4 2020 ini baru diundangkan 5 Agustus 2020. Kemudian baru 2 tahun lebih lah kira-kira gitu. Diganti lagi. Mungkin dianggap kurang cocok ya oleh pejabat yang baru gitu kan, kurang cocok. Akhirnya supaya tidak memberatkan, ya bajunya saja yang dirubah, celananya tetap coklat tua, ya, seragam bajunya itu yang dirubah menjadi krem gitu. Ya. Tadi kan kita udah bicara nih Pak mengenai Satpam Pak, panjang lebar mengenai profesinya. Yang mau saya tanyakan Pak, kriteria Satpam menurut APSI kan tadi sudah jelas ya Pak ya, Bapak sudah jelaskan kepada saya. Lalu kalau Satpam ini melakukan sebuah kesalahan Pak, yang salah itu Satpamnya atau profesinya
atau asosiasinya ya Pak ya? Dilihat dulu yang salah seperti apa. Karena kan mereka ya atau dia disebut satpam karena sudah melakukan sudah disertifikasi. Jadi pertanyaan saya yang salah yang mananya ya Pak ya? Oke, baik. Nah ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan harapan saya sebenarnya. Iya. Ada kaitannya. Jadi gini, dulu sekali yang namanya pelatihan satpam tingkat pelatihan. Sekarang satpam itu ada 3. Iya. Ya. Kalau orang mungkin tahunya satpam 1 itu yang jaga di depan itu pakai baju krem gitu kan. Tapi sebenarnya satpam itu ada 3 jenjang, ya, ada 3 jenjang. Dan saya sebut sebagai korps satpam, yang terdiri dari satpam pelaksana tingkat bawah, itu harus mengikuti pelatihan namanya Garda Pratama, ya. Itu 140 jam pelajaran, gitu kan. Nah, zaman dulu itu 232 jam, zaman dulu. Terus menjadi 160 jam, sekarang 140 jam pelajaran, gitu. Nah, kemudian supervisor satpam ini wajib mengikuti pelatihan namanya Garda Madya, ya, 110 jam pelajaran. Nah, yang paling atas yaitu manajer satpam ini wajib mengikuti pelatihan Garda Utama yaitu 60 jam pelajaran. Gitu. Ini semua wajib mengikuti, dan kalau tidak mengikuti pelatihan ini ya tidak punya KTA. Tidak punya KTA tidak bisa disebut satpam, kan gitu. Nah, sekarang ini memang secara aturannya sudah bagus. Nah, aturannya sudah bagus sekali sebenarnya sekarang ini, ya. Jadi mulai KTA itu bisa didapat kalau sudah pelatihan. Nah, untuk memohon KTA harus menyertakan fotokopi ijazah pelatihan. Sekarang namanya ijazah, Mbak, bukan sertifikat. Jadi namanya pelatihan, kemudian akan mendapat ijazah, baru dapat KTA. Jadi jelas kalau punya KTA pasti sudah pelatihan dan pasti sudah punya ijazah. Nah, persoalannya adalah para pelaku ini menurut saya, ya, para pelaku itu BUJB di bidang pelatihan. Nah, yang saya monitor di seluruh Indonesia ini, khususnya untuk Garda Pratama dan Garda Madya yang dilaksanakan oleh BUJB pelatihan di masing-masing Polda, itu dalam satu kewilayahan Polda saja harganya bisa beda-beda. Betul. Nah, ini misi kami, ya, dan nanti akan dan nggak murah ya Pak untuk pelatihannya itu. Sebenarnya relatif itu, Itu sebenarnya sudah di squeezing, sudah diperas, yang mulai 232 jam menjadi 140 jam pelajaran ini kan sudah tinggal 14 hari, dulunya 1 bulan gitu. Sebenarnya sudah inilah, sudah cukup murah lah sebenarnya gitu. Kalau benar-benar 32 jam lagi ya mahal gitu kan. Nah, persoalannya adalah di tingkat implementasi, ya, pelaksanaan pelatihannya sendiri. Jadi pada pelatihan-pelatihan di polda-polda tertentu, ya, itu BUJB pelatihan itu melaksanakannya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang dalam waktu dekat ini APSI dengan Abu Dhabi, ya, akan membuat MOU, ya, kerjasama untuk memperbaiki ini semua. Jadi pertama, saya ingin bahwa harga pelatihan maupun jam pelajaran itu, ya, jam pelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Harganya disamakan di setiap poldanya. Sekarang kan untuk bersaing mendapatkan peserta itu harganya jadi macam-macam gitu kan. Nah, ini yang kurang bagus akhirnya persaingan ini. Jadi ada BUJB yang ala kadarnya pelatihannya. Nah, ini kalau lihat siapa yang salah, ya bisa juga BUJB pelatihannya bisa salah juga gitu kan. Karena pelatihannya akhirnya materinya tidak sesuai dengan jam pelajaran yang sudah diharuskan oleh Perpol. Nomor 1 tahun Cap nomor 1 tahun 54 tahun jadi 2023. banyak faktor ya kalau untuk masalah siapa yang salah itu ya Pak ya. Ya, kemudian masalah gaji juga. Ini
kaitannya dengan pengguna juga gitu kan. Jadi banyak stakeholders yang bisa disalahkan ini ya. Iya, betul. Dari sisi perekrutannya sendiri, kemudian pelatihan ya, kemudian BUJP-nya yang menjual juga ya, ini bisa salah juga gitu kan. Kemudian penggunanya bisa salah juga. Jadi ada di mana-mana tergantung kasusnya kan gitu. Jadi misalnya BUJP ya, BUJP itu karena BUJP ini kan tidak ada batasnya di Indonesia ini, Mbak. Iya. Jadi siapapun bisa berusaha di bidang ini. Iya. Jadi tiap bulan terbit izin operasional ya, terbit terus. Tapi yang mati banyak juga, yang tidak bisa eksis banyak gitu. Nah kalau di Malaysia dibatasin hanya 800 BUJP, kita nggak ada batasnya gitu, ya. Nah ini menjadi salah satu sebab menurut saya, menjadi salah satu sebab akhirnya BUJP baru pasti jualnya murah. Selling point-nya apa kalau baru? Iya betul, harganya ya murah Pak, kan kalau akhirnya menjadi murah terus. Nah akhirnya dengan murah itu manajemen fee yang didapatkan sedikit, kecil. Iya betul. Bagaimana mau profesional ya, untuk profesional butuh biaya. Iya. Jadi perusahaan itu BUJP serba salah juga. Sekarang industri jasa keamanan ini ya, sudah di red ocean ini menurut saya, bukan blue ocean lagi. Red ocean sudah berdarah-darah ini ya, di persaingannya itu. Betul Pak, kan? Betul. Jadi kalau saya menggeluti ini kan sudah mulai 2001 ya. Sejak saya mengelola BUJP sebelumnya gitu, yang dulu manajemennya masih 20% gitu, 15 gitu. Sekarang seperempatnya. Waduh, luar biasa. Nah, ini faktor juga. Akhirnya kondisi yang sekarang itu yang diuntungkan adalah pengguna. Pengguna senang. Iya betul. Karena murah tuh. Iya. Kalau kamu nggak mau, yang lain ada yang mau. Ya persoalan itu. Ada yang baru yang lebih murah. Iya. Nah, jadi sekarang sudah sudah pada kondisi di basic ini benar-benar luar biasa ini persaingannya. Jadi kalau dibilang siapa yang salah, banyak yang salah. Pengguna bisa salah, mau bayar murah tapi minta yang profesional bagaimana? Iya. Ya, itu. Upah untuk profesional perlu biaya. Iya betul. Ada biaya untuk pelatihan perlu biaya. Betul. Ya kan? Gitu. Kalau bicara upah juga sekarang, tapi mau aja juga ya Pak. Ya bagaimana? Lapangan kerja juga sulit Pak ya. Nah ini satu lagi, ini yang sebenarnya kurang patut ya, tidak patut dilakukan, tapi banyak BUJP melakukan. Yaitu satpam untuk masuk sebagai karyawan BUJP itu bayar. Ini yang waduh. Maksudnya bagaimana Pak membayar? Jadi saya mau jadi anggota satpam nih masuk BUJP, saya harus bayar. Namanya uang administrasi. Oh, oke. Bisa ada yang 500.000, 1 juta, bahkan ada yang 3 juta untuk menjadi satpam. Luar biasa ini. Ini tega bener ini. Iya betul. Tega bener itu. Tapi betul. Bagaimana? Di Indonesia ini kan kelebihan tenaga kerja, oversupply tenaga kerja. Iya. Jadi seorang calon satpam ini hanya berpikir, 1 juta nanti toh gajian sekali juga bisa kembali kan gitu. Iya. Gitu. Jadi banyak yang melakukan itu. Itu ya, ini tidak ada sanksi, yang menyangsi siapa ini kan gitu. Jadi supaya kalau tender itu bisa menang ya, dia lebih mungut dari satpam. Kalau di penawaran kan jelas sekian persen gitu dapatnya sekian. Ada yang sangat murah, tidak kelihatan di situ, mungutnya dari satpam supaya bisa menang. Nah ini makanya ini perlu campur tangan siapa, nggak tahu ini harus bagaimana. Iya udah banyak sekali sih Pak BUJP, dan tapi betul juga kata Bapak, banyak juga yang tidak survive juga. Oh banyak. Sangat banyak. Iya. Sekarang untuk meroleh izin itu tidak gampang. Iya betul. Tidak gampang. Betul. Ya. Apa yang Bapak rasa harus diimprovisasi nih Pak? Dari menurut APSI kepada profesi satpam di Indonesia tuh apa sih yang harus dinaikkan lagi, diimprove lagi kepada mereka tuh apa ya Pak ya?
Ya, waktu itu kan ada upaya dari Abu Dhabi itu untuk menyusun skala upah, struktur skala upah satpam. Ya, susu, ya. Itu bagus, tapi memang tidak mudah itu. Ya. Kalau ataupun nanti berhasil membuat susu satpam itu, Iya. Penggunanya sekarang nanti, penggunanya bagaimana kan gitu kan? Iya, betul. Penggunanya apakah mau mentaati gitu? Iya. Ya kan gitu. Ini kan bisnis gitu kan. Nah, itu yang persoalannya. Jadi menurut saya ya para pengusaha BUJP ini harus diberi guidance atau diberi rambu-rambu oleh Abu Dhabi. Pengusaha BUJP diberikan guidance oleh Abu Dhabi begitu. Iya, rambu-rambu. Artinya apa? Kalau melanggar aturan-aturan etika atau melakukan hal-hal yang tidak etis ya tadi, seperti pemungutan anggota satpam sebelum masuk, ya, itu tidak diberikan surat rekomendasi misalnya kan gitu, bisa juga ya. Jadi termasuk pengguna ini saya juga berkali-kali ketemu pengguna ini merestui loh adanya pungutan pada satpam itu. Waduh, saya jadi miris ya Pak ya. Miris saya. Miris. Malah kerjasama dengan BUJP-nya mengut satpam. Jadi kalau angkanya kan sudah jelas, UMP jelas, iya jelas, ya kan, ya. Bisa dilihat oleh semua pihak. BPJS jelas, ya. Itu kan seragam jelas gitu kan. Nah, management fee jelas gitu kan. Nah, yang tidak jelas yang di belakang gitu kan. Jadi kalau kita mau fair, kita sudah menawarkan yang paling basic, harga paling basic, masih kalah gitu kan. Di mana ini kalahnya kan gitu? Ada di hal-hal yang tidak kelihatan. Itu. Jadi pada dasarnya kalau tender itu adalah curang-curangan gitu. Curang-curangan itu. Kalau pesan-pesan Bapak apa sih Pak selain itu sebagai ketua APSI kepada seluruh satpam di Indonesia? Sebenarnya satpam itu kalau dari sisi APSI adalah subjek ya, artinya dia seorang pelaku, seorang profesi yang harus berlaku sebagai profesional, kan gitu. Tapi untuk profesional itu butuh biaya, gitu kan. Selain itu pelatihan sendiri yang dilakukan di rumah, yang tanpa biaya atau dengan biaya sendiri, gitu. Misalnya berlatih bela diri, itu kan tanpa biaya. Artinya bisa dibiayai sendiri atau tanpa biaya, gitu kan. Tidak difasilitasi oleh perusahaan misalnya, gitu. Itu harus berlatih terus, gitu. Karena sadar bahwa dirinya sudah masuk bidang profesi satpam, ya dia harus membentuk badannya, dia harus membentuk kewibawaannya, dia harus membentuk karakternya sebagai pelayan, ya, sebagai garda terdepan untuk melayani. Dia harus berlatih terus itu, ya kan, karena sudah masuk profesi ini kan gitu. Soalnya BUJP sebagai pengelola itu tidak serta-merta memberikan pelatihan yang terus-menerus, karena begitu pelatihan terus-menerus kan butuh biaya pasti, ya kan? Sementara medsonya kecil kan itu, betul. Sehingga satpam ini ya harus melatih dirinya sendiri juga, gitu. Jadi nanti dia akan bersaing dengan teman-teman yang lain, ya. Orang melihat sosoknya dulu sebelum lihat dalamnya, kan lihat luarnya dulu. Ya, sosoknya cocok nggak untuk satpam ini kan, itu tingginya, posturnya dan sebagainya, itu dulu. Yang kedua baru isinya kan gitu. Itu untuk satpam ya. Kemudian kalau di mata BUJP, satpam ini objek, ya, objek ya, karena yang menjadi barang dagangan kan. Bisa kalau perusahaannya yang punya komitmen tinggi, satpamnya dibawa ke arah yang profesional. Ya dia nggak mau yang murah-murah,
dia hanya masuk segmen yang menengah ke atas. Tapi betul-betul anggota satpamnya profesional, dilatih benar gitu. Ada BUJB begitu. Jadi tidak ikut-ikutan terjun ke harga yang murah-murah, tidak. Kan itu. Nah, kami dari APSI sangat berharap ya makanya kerjasama dengan Abu Dhabi mengatur BUJP-nya kan itu, mengatur juga satpamnya gitu. Nah yang susah kan mengatur penggunanya ini kan gitu. Yeah. Pengguna itu sekarang ya Mbak, saya pernah menyampaikan juga ke Ketua Umum Kadin waktu itu ya, sekarang pengguna itu kecenderungannya itu membayarnya molor, TOP-nya molor. Oh ya selalu itu. Nah kan gitu, ini nggak fair. Nggak fairnya apa? Satpam kan boleh organik, dia punya sendiri, dia ikut sendiri, boleh di outsourcing kan lihat BUJB kan? Iya betul. Nah kalau dia satpam organik, tiap bulan kan bayar satpamnya. Bulan itu yang bayar akhir bulan kan dibayar. Tapi begitu di outsourcing kan bisa 2 bulan 3 bulan baru bayar. Iya betul. Nah kan nggak fair gitu. Ya itu nggak fair menurut saya. Dan nggak fairnya lagi apa? Perusahaan-perusahaan pengguna, khususnya yang perusahaan-perusahaan besar yang ternama lah gitu ya. Iya. Itu kalau berlaku seperti itu, ya maaf kata, bahasanya itu jadi kurang enak didengar. Jadi sama saja perusahaan besar menggunakan modal kerja perusahaan kecil, betul nggak? Iya juga. Iya dong, kan kalau punya satpam sendiri langsung dibayar modal kerja sendiri. Iya, tapi begitu punya di outsourcing kan suruh bayar. Nanti. Nah itu sama aja modal kerjanya BUJP yang dipakai. Betul. Tapi mau nggak mau Pak diterima dengan manajemen fee yang gontok-gontokan. Sekarang itu istilahnya itu ya pengguna itu diuntungkan sekarang posisinya. Sangat-sangat diuntungkan. Iya diuntungkan. Ya, jadi mau ditekuk-tekuk kayak apa BUJP ini ikut aja gitu. Iya betul karena memang ini nggak benar kan betul, gitu, betul, ya. betul. Saya masih mengawang-awang nih Pak, untuk menjadi anggota APSI itu ada iurannya atau bagaimana Pak? Ada dong. Jadi setiap anggota satpam yang memiliki KTA itu otomatis menjadi anggota APSI begitu ya Pak? Enggak. Jadi di dalam MOU yang akan kita tantangi dengan Abu Dhabi, antara APSI dan Abu Dhabi itu, nanti setiap pelatihan satpam baik Garda Pratama, Madya Utama itu di akhir pelatihan itu menjadi anggota APSI. Harga pelatihan itu sudah termasuk iuran anggota APSI yang tahun pertama, seperti itu. Karena kalau tidak dipandu demikian, asosiasi ini tidak maju-maju nanti kan gitu. Iya. Jadi setiap anggota satpam, calon anggota satpam yang mengikuti pelatihan di LSP, bukan LSP, pelatihan Garda Pratama, Garda Madya, pelatihan basic tadi ya. Iya. Ya, itu di akhir pelatihannya akan mendapatkan KTA satpam dan KTA APSI. Oke. Itu. Kemudian harga pelatihan sudah termasuk iuran anggota APSI tahun pertama. Nah, poin yang lain tadi di awal saya katakan ke Mbak Dinda bahwa harga pelatihan ini baik Garda Pratama, Garda Madya itu di setiap kepulauan nanti akan sama. Jadi Pulau Sumatera itu sama, Pulau Jawa sama, Sulawesi sama, Kalimantan sama gitu. Ya tidak seluruh Indonesia sama, bukan gitu. Ya, kan jadi satu pulau sama supaya tidak antar provinsi terus ada ada yang melusup pelatihan ke sana gitu. Iya betul. Ya. Dengan catatan semua komponen itu sudah diakomodir. Ini peran Abu Dhabi menjadi penting dan Pak Ketum Abu Dhabi Pak Sofyan Yaakob sudah sependapat ya seperti itu. Tinggal nanti pelaksanaannya nanti. Dan Pak Harkampori juga kami sudah sampaikan sudah setuju. Gitu. Baik. Ya, jadi ini kemajuan ke depan gitu. Kemajuan artinya kualitas pelatihan itu betul-betul diperbaiki. Ya pertama tadi JP-nya harus sesuai dengan ketentuan. Sekarang banyak diselewengkan tidak sesuai ketentuan. Lebih pendek, akhirnya lebih murah.
Iya, betul. Untungnya supaya gede gitu kan. Iya. Nah itu tapi tidak bertanggung jawab terhadap kualitasnya, outputnya. Memang outputnya sama-sama ijazah kan gitu. Nah ini harus diawasi. Kedua, di MOU tadi juga ada poin di mana pelatihan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan diselenggarakan di training center. Kan sekarang banyak yang pelatihan di bawah pohon, ya kan? Oh, ada Pak? Ada. Pelatihan di bawah pohon? Iya. Bukan hanya di hotel Pak? Atau di... Oh, di hotel itu kan yang garda utama. Itu garda utama kan kita nggak bicarakan ya. Itu kan di manage atau dikelola oleh Bahar Kampori. Itu sudah bagus. Harganya sudah 13,5 juta kan itu dimanapun gitu kan. Tapi kan yang kita MOU kan itu yang garda pertama sama dia. Yang pelatihannya macam-macam, ada yang di bawah pohon, ada yang hanya Sabtu Minggu kan nggak efektif hasilnya gitu. Jadi boleh saya tahu berapa itu harganya Pak? Hah? Tergantung juga ya, tergantung yang tadi Bapak bilang itu ya, masih digodok harganya itu ya. Nanti harganya terserah mereka, kita tidak mengatur gitu. Yang mengatur ya mereka sendiri antara BUJB pelatihan itu, gitu, difasilitasi oleh Abu Dhabi, dikoordinir oleh Abu Dhabi gitu. Monggo silakan. Harganya supaya mengacu kepada pertama harus dilaksanakan di training center, harus berkelanjutan. Ya kan. Yang kedua, materi pelatihannya harus sesuai dengan ketentuan. Ketiga, termasuk keanggotaan APSI gitu. Ya harus memang ada aturan paksaan gitu kalau mau berkualitas gitu. Kalau dibebaskan nanti ya. Iya, apalagi Satpam mendapatkan hak kewenangan terbatas ya Pak ya, judisial terbatas kan ya Pak ya? Iya makanya jadi itu pun sebenarnya materi pelatihan itu tidak serta-merta langsung keluar pelatihan terus ahli, enggak juga, itu hanya baru kulit-kulitnya saja gitu. Jadi perlu diperdalam lagi pada saat dia sudah mulai praktek gitu. Jadi pelatihan itu hanya kewajiban secara administrasi formal gitu. Itu harus dilakukan kan gitu. Tapi setelah itu harus latihan sendiri maupun dilatih oleh BUJB-nya. Ya, baik. Gitu. Terakhir saya mau mungkin sampaikan kepada netizen dan teman-teman semua, dari kekhawatiran masyarakat mungkin yang kita takutkan bahwa Satpam saat ini belum ada naungannya atau belum ada bantuannya, naungan hukumnya. Ya sekarang ada Pak Aziz Said ini datang ke sini menjelaskan bahwa nggak usah khawatir lagi gitu ya Pak ya. Iya dong. Nggak usah khawatir lagi, ada apapun yang terjadi dari APSI siap membantu untuk tim advokatnya begitu ya Pak ya. Iya betul. Baik. Jadi APSI ini kan sudah ada di 23 kewilayahan Polda di seluruh Indonesia. Ya. Nanti hari Rebu saya melantik DPD APSI Bangka Belitung. Baik. Jadi itu pelantikan itu Ketua Umum APSI melantik, Kapolda setempat mengukuhkan. Jadi sudah jelas itu ya, sudah jelas bahwa asosiasi ini adalah APSI ini adalah asosiasi resmi yang terregister gitu loh ya. Jadi Satpam itu jangan khawatir lagi gitu kan di bawah APSI ini kan gitu. Ya APSI di bawah polisi tentunya kan gitu. Ya. Karena APSI juga terregister di Bahar Kampori dan di Polda-Polda di mana kita berada kan gitu. Penting sekali ya. Tadi seperti awal Bapak bilang bahwa seperti dokter memiliki asosiasi ID gitu, Satpam juga memiliki asosiasinya sendiri. Perawat juga ada, PPKN. Perawat, iya begitu. Ada. Jadi ya penting sekali. Jadi menjadi anggotanya itu wajib itu sudah. Baik. Tinggal kita wajib aja gitu. Iya baik. Terima kasih Pak Aziz Said. Saya rasa untuk bincang-bincangnya boleh. Sudah banyak membantu dan menenangkan ini para pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan sama-sama Mbak Dinda.
nggak kapok datang ke sini. Seneng kita berbagi ilmu untuk orang banyak kan, seneng kita. Siap, kan? siap. Itu semua pengurus APSI itu pada dasarnya kan penggiat. Ya. Karena di asosiasi kita ini, di APSI ini kan tidak dibayar kita. Ya. Kita belajar sendiri, ya kan, kita melaksanakan ini dan itu, biaya sendiri lagi kan gitu kan. Ya. Jadi tidak dibayar, hanya senang saja gitu kan. Untuk inilah ya Pak, untuk satpam, Iya. sama seperti Abu Dhabi bersinergi untuk satpam gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. satu lagi Mbak. Siap. Mungkin ada masyarakat atau satpam yang belum jelas bedanya Abu Dhabi sama APSI. Oh iya. Boleh saya jelaskan ya? Boleh Pak. Jadi yang paling gampang analoginya itu membedakan, saya selalu menganalogikan gini. Kalau di bidang kesehatan, kalau Abu Dhabi itu asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan kan? Iya betul, Ya. BUJP. Sama juga misalnya di bidang kesehatan itu asosiasi rumah sakit. Iya. Ya, rumah sakit itu kan mencari perusahaannya atau rumah sakitnya itu mencari keuntungan di bidang kesehatan gitu kan. Iya. Ya, punya dokter, punya perawat kan gitu. Nah, ini juga gitu. BUJP itu mencari keuntungan di bidang keamanan, punya manajer satpam, punya satpam pelaksana kan gitu. Ini sama ini gitu. Nah, kalau APSI adalah asosiasi dokter dan perawatnya. Ya. Gitu, asosiasi orangnya. Ya, profesinya. Profesinya. Kalau Ya, Abu siap. Dhabi asosiasi perusahaannya. Badan usahanya. Badan usahanya. Iya. Jelas beda itu gitu. Iya, Jadi betul. teman-teman di daerah juga kadang-kadang ada masih confuse itu. Apa sih bedanya asosiasi? Nggak usah banyak-banyak katanya loh. Bukan masalah banyak-banyaknya asosiasi, tapi memang beda. Kita Berbeda ngurusin total orangnya, ya. ya kompetensinya, sertifikasinya kan gitu. Nah Abu Dhabi itu ngurusin badan usahanya, Iya. ya itu perusahaannya gitu. Jelas beda, ya Iya. itu aja sih. Baik Pak, terima Baik, kasih terima Pak. kasih, Saya Mbak Dinda. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.